Mental tempe. Kebanyakan cowok zaman sekarang mentalnya lemah, bro. Jangan sampai lo jadi kayak gini ya. Gue akan kasih satu kata kunci biar mental lo kuat dan bisa jadi pria yang sanggup menaklukkan dunia. Ternyata kuncinya ini, bro. Pria lemah minta dipahami oleh dunia. Pria-pria kuat berusaha memahami cara dunia bekerja. Cowok-cowok lemah selalu minta dipahami, minta dimengerti, minta dimaklumi. Gue punya masalah lu kelam, janganlah bersikap keras ke gue. Wah cowok, tapi ngerasa diri gua itu cewek. Lo wajib manggil gua mbak. Gak apa-apa lah obesitas, gak usah jaga makan, gak perlu olahraga. Love yourself udah cukup. Gua introvert, susah bergaul. Ngertiin lah, gua perlu perlakuan spesial. Padahal fakta kejamnya, bro. Dunia itu gak peduli. Dunia itu gak mau tahu dan gak mau kasih perlakuan spesial ke lo. Apalagi kayak di negara-negara di Indonesia. Di barat, kalau lo mau ngelakuin aneh-aneh dan minta perlakuan spesial, mungkin lo masih bisa hidup dari tunjangan sosial pemerintah. Tapi, kalau lo bersikap kayak gini di Indonesia, lo bakal didorong jatuh, diinjak-injak sampai terpuruk, terus masih ditendang-tendang sampai nggak bisa bangkit lagi. Kalau lo minta dipahami, lo akan selamanya di bawah, bro. Jadi, udah tahu kan, nggak ada gunanya minta dipahami sama orang lain dan dunia. Sadar, bro, sadar. Jangan kemakan propaganda medsos. Lo yang harus bergerak, inisiatif cari tahu gimana dunia bekerja. Lo nggak mohon-mohon biar cewek-cewek bisa menerima dan mencintai lo. Tapi, lo akan belajar, cari cara gimana jadi high value man yang dicintai cewek-cewek. Lo nggak akan mohon-mohon cari simpati dan belas kasihan dari orang lain. Tapi, lo akan cari cara gimana bisa jadi pria yang berdiri di jajaran teratas di dunia ini. Lo nggak akan minta orang lain kasih kesempatan buat lo. Tapi, lo akan memperjuangkan dan siap bertarung untuk mendapat kesempatan. Langkah-langkah biar lo lebih memahami dunia gimana? Pahami diri lo, kenali kekurangan diri lo, cari tahu kelebihan diri lo, dan jadikan itu senjata untuk memahami cara dunia bekerja. Ini yang bisa bikin lo jadi sukses, bro. Dan kalau lo udah paham ini, selamat. Lo udah selangkah lebih dekat jadi cowok yang punya mental baja. Gue akan selalu gagal. Apapun yang gue lakuin gak akan pernah berhasil. Pernah gak, bro? Ini kebayang sama lo. Bro Sedi juga punya sindrom yang sama, bro. Sejak memutuskan untuk bangkit dan jadi lebih baik, dia udah baca banyak buku, banyak nonton video-video motivasi, dan berniat mau memulai hal baru dalam hidupnya. Tapi, tiap kali mau mulai, dia dihantui sama kegagalan. Aduh, kalau mau mulai olahraga, badan gua nggak akan kuat. Mulai cari teman baru pasti gagal karena gua nggak jago ngobrol. Belajar skill baru pun, gua juga nggak akan bisa karena gua orangnya lemot. Alhasil, selama berbulan-bulan dia cuma belajar teori aja, tapi nggak pernah praktek karena udah ngerasa bakalan gagal. Akibatnya, nggak ada perubahan positif dalam hidupnya. Nah, buat menghindari mentalitas kalah kayak Bro Sedi dan bantu punya mentalitas pemenang, gue akan bantu lo dengan rutinitas harian ini. Dengerin ya, bro. Setiap hari, pastikan lo meraih 3 kemenangan. Kemenangan fisik, kemenangan mental, dan kemenangan spiritual. Gue jelasin satu-satu ya. Kemenangan fisik adalah kondisi di mana lo sukses ngelakuin sesuatu sama fisik lo. Paling gampang, olahraga. Bisa jalan kaki, jogging, lari, senam, angkat beban di gym, kalistenik. Intinya, tantang fisik lo. Sesimpel ngelakuin 10 push up itu juga bagus. Atau bisa juga dengan skincare, merawat diri, bikin penampilan lo lebih menarik. Saat berhasil, rayakan. Kasih high five dan bilang ke diri lo, good job. Ternyata gua kuat. Kemenangan kedua adalah kemenangan mental. Bisa belajar, baca buku, bersihin kamar, bisa juga dengan networking, bangun relasi, datang ke komunitas, kelas, atau workshop. Intinya, yang bisa bikin lo ngerasa kalau lo adalah master dari otak lo. Lo nggak takluk sama rasa malas, bosan, atau mager. Jangan lupa, pas berhasil, rayakan, kasih high five dan bilang ke diri lo, good job, ternyata gue bisa. Kemenangan ketiga adalah kemenangan spiritual yang bikin lo ngerasa damai, tenang, dan dapat kehangatan hati. Contohnya, ibadah, berdoa, meditasi. Bisa juga dengan menolong orang, bersyukur, atau beramal. Ini yang akan menenangkan lo. Kalau seberat apapun rintangan dalam hidup, sekacau apapun, seramai apapun pikiran dan dunia di sekitar lo akan tetap bisa menemukan kedamaian. Lo akan selalu dapat sumber kekuatan dari Sang Maha Kuat. Jangan lupa, pas berhasil, rayakan. Kasih high five, dan bilang ke diri lo, good job, ternyata gua sanggup. Recap ya bro, biasakan lo meraih 3 kemenangan kecil setiap hari. Kemenangan fisik, contohnya olahraga atau merawat diri.
Kemenangan mental, contohnya belajar dan berpikir. Kemenangan spiritual, contohnya ibadah dan bersyukur. Setiap melakukan itu, sadari dan kasih apresiasi ke diri sendiri. Biasakan, setiap hari selalu ada kemenangan tadi, sekecil apapun itu. Dalam sebulan, gue jamin bro, cara lo melihat diri sendiri akan berubah. Lo akan lebih menghargai diri sendiri dan percaya kalau lo dilahirkan sebagai seorang pemenang. Tahu nggak bro, pikiran lo juga perlu gym, perlu olahraga. Gak cuma otot aja yang dilatih. Di channel ini, gue udah sering banget bahas gym, olahraga, dan angkat beban. Sekarang, yuk kita bahas latihan-latihan yang bisa ngelatih pikiran lo. Diambil dari buku You Become What You Think, bestseller internasional karya Subham Singh. Pertama, fokus ke saat sekarang. Tiap kali lo overthinking atau cemas karena mikirin masa depan, atau menyesal, sedih karena masa lalu, bawa, paksa pikiran lo buat fokus ke saat ini. Fokus ke hal yang ada di depan mata lo. Fokus ke napas, pejamkan mata, ucapkan syukur dan terima kasih. Ini ibaratnya kayak latihan beban di gym bro. Awalnya berat, bikin otot sakit-sakit, tapi lama-lama badan lo jadi bagus. Fokus juga awalnya berat, tapi makin rutin lo lakuin, makin mudah. Lo fokus ke saat sekarang dan meninggalkan rasa overthinking. Kedua, minta ke diri sendiri. Sambil nulis di kertas lebih bagus. Sama kayak datang ke gym buat latihan. Lo harus datang dengan program latihan yang benar, yang rapi. Begitu juga buat otak lo. Bikin list, daftar. Hal-hal apa yang pengen lo capai, pengen lo raih, pengen lo dapatkan. Habit yang ingin lo perbaiki, atau juga kebiasaan-kebiasaan buruk yang pengen lo kurangi. Bilang itu ke diri lo secara jujur. Terus minta tolong ke diri lo buat dibantu mewujudkannya. Dengan terbiasa minta ke diri sendiri, lo jadi terbiasa buat mengandalkan diri sendiri, buat gak menggantungkan diri ke orang lain. Ketiga, prioritaskan tidur. Prioritaskan tidur di atas main gadget, scroll medsos, begadang main game, atau nongkrong gak jelas. Tidur yang berkualitas adalah fondasi dari pikiran yang sehat. Ibaratnya nge-gym, harus ada rest day kan, biar otot lo berkembang. Sama, otak juga harus dikasih rest cukup biar makin kuat. Keempat, ambil tanggung jawab atas hidup lo. Tanggung jawab diri kalau di gym ini ibaratnya adalah otot. Makin banyak masa otot dalam tubuh, makin sehat, makin keren badan lo. Makin jago juga, lo ngelakuin berbagai gerakan. Begitu juga sama rasa tanggung jawab diri. Makin lo sadar kalau diri lo adalah orang yang paling bertanggung jawab sama kebahagiaan pribadi. Makin lo nggak nyalah-nyalain orang sekitar, takdir, atau Tuhan, makin kuat pula pikiran lo sebagai seorang pria. Sebelum berpikir untuk mengubah dunia, ambil tanggung jawab buat mengubah diri lo sendiri bro. Kelima, afirmasi. Olahraga juga perlu nutrisi dari makanan yang sehat kan. Kalau olahraga nutrisinya nggak bagus, otot juga nggak akan berkembang dengan maksimal. Afirmasi, ini ibaratnya nutrisi buat otak lo. Positive self-talk, ngobrol hal baik ke diri lo sendiri. Ucapkan kalau diri lo itu kuat, sanggup, dan mampu. Dan lo bisa meraih apa yang lo inginkan. Keenam, introspeksi. Jujur, ngomong apa yang salah dari diri lo. Kritik diri lo sendiri, biar lo nggak sombong. Kalau di gym, ini ibaratnya masukan dari personal trainer, pelatih, atau member senior buat benerin gerakan dan form lo. Makin sering lo introspeksi, makin lo sadar sama kelemahan pribadi. Makin kuat pula, nantinya lo menanggapi komentar negatif dari orang lain. Jadi nggak gampang emosi, nggak gampang ngedrop, nggak gampang baper. Oh iya, kalau lo mau tahu kekuatan pikiran yang kuat banget, tapi masih terpendam dalam diri lo, bahkan mungkin lo nggak sadar, lo bisa ambil tes kepribadian Hidden Power yang udah gue bikin di kolom komentar, deskripsi, atau bio. Boleh bayar semampunya. Cara ngejaga mental health lo tetap sehat tanpa harus mengurangi produktivitas kerja. Di medsos belakangan ini banyak debat bro. Ngedebatin anak muda, Gen Z yang terlalu sensitif, lembek, gak punya daya juang, gampang terluka dan tersakiti mental health-nya. Jangan salah, mental health itu penting banget. Tapi jangan sampai ini dijadikan alasan buat males-malesan, mageran, dan gak produktif. Cara pertama, lo wajib punya jadwal kegiatan yang rapi. Burnout, capek, mental health terganggu, itu bukan karena lo terlalu disiplin bro. Tapi itu terjadi ketika lo ngerasa, kok kerjaan gua nggak selesai-selesai ya? Atau, sampai kapan gua bakal ngerjain ini terus? Ini yang bikin lo stres. Solusinya gimana? Lo justru wajib punya jadwal yang rapi. Kalau jadwal lo nggak rapi, lo ngerjain sesuatu jadi serba mepet, serba mendadak. Karena mepet-mepet, kerjaan yang harusnya bisa digarap santai, tingkat stresnya jadi tinggi. Karena lo juga dikejar batas waktu. Kadang sampai harus lembur. Konyolnya lagi, lo harus ngelakuin semua itu karena lo kebanyakan buang-buang waktu. Saat harusnya istirahat, malah begadang. Saat harusnya nenangin pikiran, malah nonton berita-berita negatif. Saat harusnya tidur, malah melek semalaman doom scrolling. Jadi kehabisan waktu, akhirnya tekanan nambah, kerjaan yang harusnya biasa, jadi terasa jauh lebih bikin stres. So, bikin jadwal bro. Kapan lo bangun,
kapan beres-beres, kapan kerja, kapan main HP, kapan istirahat, dan waktu jadwalnya istirahat. Blok pikiran lo dari kerjaan. Matikan notif WhatsApp, medsos, kontak, apapun yang berhubungan sama kerjaan. Lo berhak ngelakuin itu setelah seharian kerja keras sesuai jadwal. Kedua, cari cara biar lo lebih mencintai kerjaan lo. Yang bikin mental health terganggu adalah saat lo disuruh ngerjain sesuatu yang gak lo suka, berulang-ulang dalam waktu yang lama. Kalau kebetulan lo bisa kerja sesuai passion, minat, hobi, congrats, lo beruntung bro. Tapi gak semua orang punya keberuntungan itu. Ada yang harus kerja, ngelakuin hal yang gak dia suka karena berbagai alasan, terutama karena tuntutan ekonomi. Nah, buat lo yang mengalami hal ini, coba bro, sekarang tulis di kolom komentar hal yang bikin lo cinta sama pekerjaan lo. Gue jamin, lo sadari ini, motivasi lo buat kerja akan naik. Tiap kali lo ngerasa kelelahan, bosan, capek, ingat alasan tadi. Mungkin lo jadi bisa membantu customer, bisa bikin orang lain senyum, bisa mempermudah urusan orang banyak, atau paling nggak, lo cinta sama gajinya. Dan uang yang lo pakai bisa bikin orang-orang yang lo sayang tersenyum. Ingat wajah mereka yang penuh senyuman bro. Oh ya, satu bonus lagi. Berdasarkan riset dari National Alliance of Mental Illness, ternyata pengangguran punya tingkat risiko depresi yang lebih tinggi dibandingkan orang yang kerja di pekerjaan paling melelahkan pun. Jadi syukuri bro, kalau lo sekarang punya pekerjaan, masih banyak saudara kita yang bingung cari duit, gak bisa cari nafkah, dan memimpikan kerjaan lo yang mungkin lo anggap melelahkan dan gak bagus buat mental health itu. Ketiga, ini menurut penelitian dari Andrew Huberman, burnout kerjaan itu bisa dicegah kalau lo punya sosok dalam hidup yang bisa ngasih tahu bahwa dalam kondisi apapun, kesalahan apapun yang lo lakuin, sejelek apapun performa lo dalam kerjaan, dia akan tetap bilang, you will be okay. Tenang aja, lo akan baik-baik saja. Makanya, punya sosok yang bisa nenangin kayak gini, mau itu orang tua, pasangan, teman, saudara, ini penting banget bro, buat jaga mental health lo biar tetap sehat. Cari sosok ini sekarang dalam hidup bro, dan kalau lo ngerasa nggak bisa nemuin sosok tadi, nggak bisa nemuin mereka, ngerasa sendirian, jangan khawatir bro. Channel Pria 100% ini bakal jadi sosok yang menemani perjuangan lo. Gua akan selalu hadir di sini, selalu meyakinkan diri lo, kalau lo akan baik-baik saja. You'll be okay bro. Bro, gue udah olahraga, tapi kok masih ngerasa gitu-gitu aja ya? Gak ada perbaikan dalam hidup gue. Selain sehat, gue juga pengen kaya, punya cewek, dan punya karya. Bro Sedi memutuskan untuk berubah dari yang tadinya hobi COLI, mager, no lab, toxic, pengen jadi pria yang lebih baik. Rutinlah dia olahraga, mulai dari workout di rumah, olahraga di taman, sampai join membership gym. Udah jalan setahun, badannya makin fit, sehat, dan otaknya udah makin clear. Tapi dia ngerasa, level up-nya masih belum maksimal. Oke, kalau lo mengalami hal ini, gue ucapkan selamat ya bro. Artinya, lo udah sukses melewati tahap pertama self-improvement. Udah berhasil bikin lo lebih aktif bergerak secara fisik. Dan lo ngerasa gak puas di sana. Gym fisik udah lo lakuin. Sekarang saatnya gue kasih lo latihan buat gym mental. Jadi gak cuma fisik lo yang lebih sehat, tapi mental lo juga jadi lebih kuat. Dan ini ngaruh banget bro, buat bikin aspek lain dalam hidup lo lebih sukses. Dijamin, uang, karya, dan wanita akan lebih dekat dari jangkauan lo. Latihan gym mental. Latihan pertama, lakuin hal ringan yang gak biasa lo lakuin. Biasa minum kopi pagi hari, ganti jadi minum teh. Ambil jalan yang beda ke sekolah atau tempat kerja. Coba olahraga yang beda dari yang biasa lo lakuin. Ini bisa melatih keberanian lo buat mencoba hal baru. Penting banget buat memperluas zona nyaman lo. Latihan kedua, lakuin hal yang gak lazim dilakuin sama kebanyakan orang. Misal, nonton bioskop sendirian atau makan di tempat makan sendirian. Jalan keluar tanpa bawa HP sama sekali. Stay agak lama di tempat ibadah. Jadi orang terakhir yang keluar dari sana setelah ibadah selesai. Ini bakal ningkatin rasa percaya diri lo, yang bikin lo yakin untuk memulai hal baru. Latihan ketiga, minta kritik positif dari orang di sekitar lo. Minta pendapat dari mereka, apa yang masih kurang dari lo, dan apa yang perlu lo perbaiki. Pasti, ini mungkin bisa bikin lo tersinggung, sedih, baper, marah. Tapi nggak apa-apa bro, lakuin aja. Yang penting sebelumnya lo siapin mental aja, biar nggak terlalu down atau emosi. Fokus dan yakini kalau mereka bilang itu buat ngebantu lo jadi lebih baik. Ini bisa melatih lo buat denger hal yang nggak pengen lo denger, dan buat ambil pelajaran dari hal yang lo rasa nggak enak. Biar nanti kalau ada orang yang ngomongin negatif, menghina, menghujat, lo jadi nggak gentar. Latihan keempat, tabrak ketakutan dan kelemahan lo. Dari versi gampangnya dulu, bisa lo takut tenggelam, main aja sama temen lo ke kolam dangkal buat anak kecil. Lo lemah dalam hal public speaking, kerasa nggak jago ngobrol. Coba ngobrol agak lama sama saudara atau teman dekat lo. Atau coba presentasi atau cerita ke mereka. Lo takut sama ular.
Main ke kebun binatang, lihat ular dari jarak jauh dan aman. Atau beli mainan ular-ularan dan coba lo pegang. Latihan kelima, lakukan satu kebaikan hati buat orang lain. Ini buat bantu lo tetap jadi manusia baik hati yang punya jiwa, bro. Kebanyakan cowok yang serius di self-improvement, banyak yang kehilangan jiwanya. Banyak yang jadi apatis, cuek, gak peduli sama orang lain, bahkan jadi jahat. Jadi, lakukan satu kebaikan hati buat orang lain. Bisa bagi sebungkus nasi buat yang lo lihat membutuhkan. Bisa bantu tenaga, atau bantu pakai kata-kata dan apresiasi, kasih semangat. Lakuin ini tanpa mengharapkan balasan, ikhlas bro. Biar lo bisa berbesar hati, dan menerima kalau pengorbanan dan perjuangan lo, gak semuanya akan berhasil. Tapi gak perlu khawatir bro. Kebaikan hati, itu akan menyelamatkan lo, dunia, dan akhirat. Oke, lo biasain aja. Dalam seminggu, lakuin 3-4 hal dari list ini. Biar yang ke gym gak cuma badan lo, tapi juga mental lo. Gue juga udah bikinin buat lo ebook terbaru judulnya Gym Mental. Kalau mau tahu, puluhan exercise dan workout lain buat mental lo. Yang simpel, sederhana, tapi ngefek banget. Buat bantu lo jadi cowok yang lebih baik, lebih cerdas, dan lebih mempesona di mata wanita. Ebooknya bisa lo baca di kolom komentar, boleh bayar semampunya. Salam High Value Man, semangat bro.